Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu, yang mana kemarin kita masih di dalam pembahasan hukum sholat, sunnah sholat. Memang dikatakan oleh Imam Malik, man tapaqaha walam yatasawwab faqad yatapassak. Kalau kita mujakarah seperti ini kita mujakarah masalah fikih yang kita jelaskan, itu akan jenuh lah kalau tidak diimbangi dengan tasawuf, akan fasik. Makanya bisa mengakibatkan sumpah jenuh, yaitu biasanya fikih kayak gitu. Tapi orang yang tidak belajar syariat fikih juga, kalau dia ke tasawuf, masalah tasfiyatul galab misalkan, masalah husnudzon, masalah artinya ma'rifatullah, masalah hakikat, juga bisa tazandak, bisa mengakibatkan zindik. Zindik itu menghampiri daripada kekufuran, karena syariatnya sudah tidak ada lagi lah. Memang artinya harus syariat ini adalah laksana artinya tidak akan bisa, karena di dalam hukum fikih ini kembalinya kepada hakikat juga pada sebenarnya. Contoh, kita belajar hukum fikih dalam nanti kita membaca tentang masalah khilaf pendapat ulama. Misalkan kita melihat misalkan contoh, kita di dalam ilmu fikih yang muktamad umumnya, auratnya laki-laki itu adalah antara lutut dan pusat. Tapi ada yang berpendapat ulama, maksudnya bahwasanya alamat auratnya laki-laki itu sawaten, jadi pantat dan dubur. Jadi sehingga akan melahirkan. Jadi kalau dia sudah dalam ilmu fikihnya akan melahirkan suatu tasawuf juga. Oh, mungkin dia pakai celana pendek, pakai mazhab ini. Jadi tidak prasangka jelek akhirnya sama orang, jadi tidak membuat kita itu akan mengantar kita ke sana. Tapi kalau ilmu-ilmu yang lain kita belajar fikih, misalkan belajar fikih, ilmu fikih ini beda waktu, beda keadaan, itu bisa beda jawaban lah. Cuma di sini kita, di saat kita memberitahukan kepada di depan orang banyak, itu kita harus memberikan suatu hukum yang muktamad, hukum yang benar-benar umumnya itu muktamad, Makanya para ulama itu memang mereka tidak saling menyalahkan. Kadang mungkin ada contohnya di Banjarmasin itu belum pernah ke sana, mungkin ada ribuan kitab di rumah Sidin, pernah lu sampaikan. Waktu itu sempat ketemu beliau, orangnya alim, bahkan ada menulis maulid kitabnya ada ribuan.
pernah sekali ketemu waktu ngisi di Banjar, ketemu sama beliau. Beliau itu orangnya sangat tawadu, artinya kalau masalah hukum, tafsir itu hebat. Tapi tatkala ada orang yang menjelaskan tentang agama, beliau tidak merudut, tidak langsung menyalahkan. Mungkin aku yang kada tahu ya sih. Karena paman kasura angkarhu pagaulilu ilmu. Orang yang banyak ingkarnya memponis orang itu maka sedikit ilmunya. Itu fungsinya fikih. Jadi kalau kita itu fungsinya dan juga harus diimbangi dengan tasawuf lah, artinya seperti ya masalah keutamaan orang sembahyang ya, keutamaan fadhailul a'mal lah ya, mungkin seperti itu. Kemarin ulun menjelaskan tentang sunnah-sunnah sholat ya. Sunnah-sunnah sholat itu dikatakan oleh para ulama itu ada 500, dikatakan lagi ada 800, dan dikatakan lagi ada 1000 ya. Kemudian bagaimana dijelaskan akhi Al Habib Zain kemarin ya, Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ya, bersama saudaranya dari Masileh ya, dari Masileh itu perjalanan sekitar 10 km menuju Terim. Itu saking tidak mau membuang waktu antara beliau bersaudara Husin dengan Abdullah bin Husain bin Thahir tadi, apa, kalau kakaknya masuk kamar mandi, adiknya membacakan kitab biar tidak mau ketinggalan waktunya itu. Di saat perjalanan dari Masileh ya ke Terim, perjalanan 10 km lamin pakai keledai mungkin waktu itulah, sang kakak meminta kepada adik untuk menyebutkan selama perjalanan sunnah-sunnah sholat. Dikatakan sang adik bisa menyebutkan itu sampai 700 sunnah ya kan. Memang benar, artinya sunnah sebelum sholat, sunnah setelah sholat, sunnah di dalam sholat ya. Yang agak berbeda adalah sunnah di dalam sholat. Sunnah di dalam sholat kan ada namanya ab'ad, ada hayat. Ab'ad apa? Ab'ad itu yang mana sudah hampir menyerupai daripada suatu kewajiban artinya. Jadi ab'ad ini kalau kita meninggalkan, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau kita meninggalkan ya tidak apa-apa. Artinya tidak berdosa. Artinya sunnah ab'ad kan tidak dosa. Jadi orang berkunut atau tidak berkunut itu ya yang penting dia sholat. Ya kan. Apa aja sunnah ab'ad? Kunut kemarin, kemudian duduk di tasyahud awal ya kan, salawat kepada keluarga Nabi di tasyahudil akhir. Sebenarnya al-qu'ud, duduk di dalam, panjang lagi kan, padahal sama maknanya. Seperti kunut, al-qiyam, berdiri di kunut disebutkan ada 7, sehingga kita tidak usah kita sebutkan 3 ya kan. Kunut tasyahud awal, seandainya kita kada ingat sembahyang isya 2 rakaat kita langsung berdiri, nanti sudah kita sujud sahwi nanti di akhir ya kan. Karena diriwayatkan Rasulullah itu pernah melakukan sujud sahwi 5 kali ya. Apakah Rasulullah lupa kepada Allah? Tidak, tapi dummah awalhu wa kusira ma qabla akhirih, dilupakan sama Allah karena kita ini adalah hambanya yang lemah, sering lupa. Al insan mahlul khata wa nisyan, manusia itu adalah tempat lupa dan kesalahan ya kan. Maka Nabi maksum, Rasul itu maksum, dijaga dari kesalahan, dijaga sama Allah, tapi disalahkan, didumahkan huruf awalnya, dikasrahkan huruf akhirnya, disalahkan untuk umatnya. Nah, karena umatnya sering lupa. Ya kalah kada ingatan. Apalagi banyak pikiran ya ingatan. Kemudian sunnah yang selain sunnah ab'ad di dalam sholat, misalkan kemarin Unu sampaikan kita disunahkan untuk mengangkat tangan di 4 tempat ketika takbiratul ihram ya kan. Bagaimana kata Habib Akhi Nazan kemarin, begini pun dapat fadilah sunnah tapi tidak sempurna ya kan. Sempurnanya ada muhajian dengan ini apa namanya, bainal jumrah wal wafrah ya kan, tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat ya kan. Jangan juga rapat Allah ya kan. Ketika takbiratul ihram, jadi kalau ada orang sholat ya kayak gini, Allah tidak apa-apa dapat fadilah sunnah. Kemudian ketika dia ruku ya, setelah dia baca surah Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan ya kan. Hendak
hendak sujud kada usah angkat tangan lagi. Kada usah. Jadi habis itu nanti ketika berdiri dari tasyahud awal setelah 2 rakaat kita dudukkan biasanya. Nah, ketika kita berdiri kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Itu ada 4 tempat. Ya. Di riwayat 5 ketika salam lah. Salam, mengangkat tangannya. Nah, kemudian dan juga kemarin yang perlu disampaikan, kita disunahkan di dalam sholat itu untuk berdiam lah di beberapa tempat, dianjurkan. Karena kalau kita tidak diam di dalam sholat, di beberapa tempat tersebut bisa membawa kita ke bisa membawa kita ke perkara yang haram lah. Hati-hati karena ada di sini, makanya kita dianjurkan untuk berdiam lah. Ya, mungkin sudah sering berdiam di dalam sholat itu ada 6. Di sini disebutkan faslun saktatus sholah sittatun, ya, diamnya ya kita di dalam sholat itu ada 6 lah. Yang pertama kemarin baina takbiratul ihram wa du'ail ibtitah. Ya, kita mengangkat takbir usolli fardhul isya'i imaman lillahi ta'ala Allahu akbar, ya kan, bernapas dulu, kemudian Allahu akbar kabir alhamdulillah katsira. Setelah bernapas baru baca doa ibtitah. Jadi tidak boleh Allahu akbar wa birul hamd disambung, tidak boleh. Nah, haram hukumnya kita nyambung bacaan. Kemudian yang kedua kapan? Yaitu baina takbiratul ihram. Yang pertama baina takbiratul ihram dengan doa ibtitah. Yang kedua apa? Baina doa ibtitah wa ta'awud. Di antara doa ibtitah dengan auzubillah. Ya, setelah Allah berkabir rahmataka wa ana minal muslimin, ya kan? Kemudian bernapas dulu baru auzubillahi minasyaitonirrajim, ya kan? Baru bismillahirrahmanirrahim. Ada boleh jadi setelah wa ana minal muslimin auzubillah tidak boleh disambung. Jadi harus diam, ada jeda dengan kadar tumaninah, dengan kadar subhanallah bernapas lah. Jadi jangan terlalu panjang juga, kasihan lah lapah kita. Kemudian baina ya dua ibtitah wa ta'ud wa bainal fatihah wa ta'ud. Baina baina fatihah wa ta'ud. Jadi nanti kalau kita sudah baca bismillah itu jangan lagi baca ta'ud lah. Kita sudah baca bismillah, kita baca fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, kada ingat auzubillah, boleh pulang auzubillah. Nah, karena kesunahan di dalam ta'udnya hilang, sudah gugur. Nah, jadi ta'ud itu auzubillah namanya, auzubillah itu akan hilang sunnahnya ketika kita membaca bismillah. Nah, jadi antara bainal fatihah wa ta'awud auzubillahi minasyaitonirrajim baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, ya kan, karena bismillah bagian daripada fatihah. Kemudian apalagi baina akhiril fatihah dengan amin. Nah, ini kebiasaan lah, baina akhir biasanya imam lah bismillahirrahmanirrahim, ya imamnya Allah waladdallin, di belakang sudah amin, imam nak nyasahi manggah karawa. Karena imam pasti kita, makanya dianjurkan Rabbi firli wali walidayya, suruh baca doa itu kalau salah lah, dianjurkan dalam ya nunggu amin. Rabbi firli wali walidayya, supaya apa? Supaya karena kalau di belakang sudah amin, imam ngerau nyasahi lagi ngerau hinak pasti manggah. Waladhdallin, di belakang amin, imam belum menapas. Nah, jadi hendaknya kita menunggu imam menapas, baca doa itu baru kita amin. Amin itu apa artinya? Amin itu artinya istajab doa. Nah, artinya kabulkan doa kami ya Allah, itu maknanya amin lah. Artinya maknanya amin. Kemudian wa baina amin wa surah. Baina amin wa surah. Nah, di sini setelah kita baca amin, kita baca surah. Agak di sini tuh yang paling panjang sedikit, ya. Diamnya kita ini hendaknya dengan kadar sekiranya makmum bisa membaca Fatihah, jangan terlalu panjang. Jadi di sini yang lain tadi kadar subhanallah lah. Di sini antara amin dan surah imam berdiam yang sekiranya makmum bisa membaca Fatihah.
dengan lisanul mu'tadilah. Kalau makmumnya pengraja lambat jangan dihadangi. Tapun-tapun aja ada bapak lah. Yang penting makmum jangan sibuk lawan nang bacaan sunnah. Kemudian wa baina surah war ruku, ada boleh juga karena sudah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar, kada boleh juga langsung dia Allahu akbar, itu diantaranya lah seperti itu. Kemudian di sini makanya di dalam bacaan itu dulu pernah belajar di Lawang Ulun, bacaan itu ada 4. Ada namanya waslul jami. Nah, ada waslul jami menyambung semua bacaan. Ada qat'ul jami memutus semua bacaan dalam tajwid itu. Ada waslul basmalah wasurah. Kemudian ada waslul isti'adah wal basmalah. Kemudian ada juga waslul basmalah dengan surah, waslul isti'adah bil basmalah. Kalau ada salah kayak gitulah. Misalkan contoh waslul jami kayak Pak. Waslul jami itu misalnya gini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu menyambung semua bacaan. Tapi kalau qat'ul jami, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu qat'ul jami namanya. Ada juga waslul basmalah bisurah, ya. Apa? Menyambung bacaan bismillah dengan surah. Misalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, itu menyambung. Kemudian waslul isti'adah wal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh ialah menyambung akhir surah dengan bismillah. Misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Nah, misalnya harus qul huwallahu. Yang sebelumnya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillah tidak boleh, haram, tidak boleh. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim, itu haram hukumnya kita baca. Jadi ada di beberapa tempat lah itu, ini adalah sunnah hayat lah, sunnah hayat. Kemudian ini globalnya aja lah, artinya kenapa? Ada juga sunnah, kita dianjurkan untuk sunnah setelah sholat apa? Berzikir. Seperti Al-Imam Al-Habib Abdurrahman lah bin Asgab bin Muhammad Habib Rahman Asgab mengatakan man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Orang bila sholat kada pakai wirid maka seperti kirid, kata beliau, seperti warik lah. Jadi kalau bisa wirid lah. Kemudian keutamaan sholat ini luar biasa lah. Tadi ada untuk baca ya tentang keutamaan sholat. Kenapa kita? Makanya dikatakan sholat itu kan disebutkan di sini ya di dalam kitab Manhajus Sawi al-faslut tasi, pasal yang ke-9 ialah fi ahabbul a'mal ilallah. Pasal yang ke-9 menerangkan tentang amal apa yang paling Allah cintai. Ya kan? Di sini adalah as-shalah, sembahyang. Karena apa? Disebutkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi, itu badannya sekitar 1 jiro tingginya sini. Itu yang membunuh, alasannya yang bunuh Abu Jahal lah, dinaikinya lah Abdullah bin Mas'ud. Nah kemudian qala berkata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu amal afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal di antara amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian qala, Rasulullah menjawab, as-sholatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Kemudian qala qultu summa ayyi Rasulullah, kemudian apa lagi? Yaitu yang kedua adalah birrul walidain, ya, birrul
walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, di sini ingat seorang, misalkan seorang ayah sudah meninggal, tapi ada saudara laki-laki tua. Ingat, saudara laki-laki tua kita itu bimanzilatil ab, kedudukannya sama dengan orang tua kita. Kalau kita ingin berbakti lawan orang tua, kalau orang tua kita sudah meninggal, berbaktilah kita kepada saudara kita yang tertua. Nah, artinya itu bimanzilatil ab. Nah, hati-hati. Jangan nanti kalau sudah orang tua meninggal, tahambur. Ya Allah, warisan hancap dibagi. Ya Allah, asing-asingnya. Apalagi mamanya meninggal, anak sudah menuntut, minta bagi. Takutan kopin abahnya kawin pulang ya. Mbak, kalau mau anak kada boleh menangati kuitan kawin, kada boleh. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan. Masa kita lebih hebat pada Allah Ta'ala? Kita melarang orang tua kita kawin lagi berarti mengharamkan apa yang dihalalkan. Dengar Rasulullah, kada dengar ya. Ada satu cerita. Ulun semalam sore berjalanan, sore sekumpul singgah kepada Syed Ahmad Ahdalun baca kitab Hikam dari Haddad, baca sore di rumahnya. Jarulun lalu Habib Ahmad berkisah, Bib jar apa juga kisah antum ingatlah jadi kisah aja siapa anak kisah kali ingat lalu juga 15 tahun sudah antum berkisah ini lalu anaknya kisah ulun sendiri kada ingat, akhirnya jadi ingat dikisahkannya. Jadi jarul Syed Ahmad dulu ada sebuah negara, mungkin kita anggaplah Ukraina. Sekarang nih Ukraina perang kan. Karena negara ini kalah berperang, akhirnya apa? Laki-lakinya ini mati terbunuh banyak. Sehingga kaum perempuannya hiwak banyak di negeri itu. Laki-lakinya kada sedikit, mungkin 1 banding 10. Mungkin anggap di Ukraina lah lakinya. Ya kan? Akhirnya karena sudah kalah berperang, maka raja membuat peraturan. Ini kisah terjadi, ini kisah sahih. Jadi raja membuat peraturan agar negaranya ini bisa bertahan tambah kuat lagi, punya pasukan. Maka raja membuat peraturan kepada kaum laki-laki yang hidup di negerinya tadi, wajib kawin lebih dari 1. Mun kada 2, 3 atau 4. Apabila laki-laki kada kawin lebih daripada 1 atau 2 atau 3 atau 4, maka akan dihukum oleh raja. Bahkan kalau dia membangkang akan dihukum penggal, dipancung kepalanya disebutnya. Ada pasukan sisa kaum laki-laki lagi ada. Mulah raja, mulah peraturan yang itu bingung. Hendak bulik ke rumah, nang di rumah sangar. Jadi bulik ke rumah. Pas bulik ke rumah, sampai di rumah bingung, mongot dia, mongot. Lalu nang bini ini bertakon kenapa? Oh abahnya kesanya. Jadi jar dinge aku ini ada masalah bang. Nah artinya kada bisa aku dapat masalah nang kene berat banget adanya masalah aku nih. Bakisah pang, apa fungsinya ulun ni bini-bian? Bakisah kada. Artinya hari kedua ia pulang, masuk ke rumah, disiapkan makan laki. Kalau mau makan bulik hendak pada kau dirongkau ya nih. Ya kan. Kemudian 3 hari bongot pendiam bini ini. Oh kak, bang, kenapa? Bekisah bang. Kada artinya ini berat benar masalah ini. Apa gerang aja ulun nih siap aja hidup lon mati lon ini sudah. Artinya ulun terima kayak ulun apa fungsinya ulun. Iyalah aja. Jadi jarang laki ding. Kada usah gini lah. Ikam ini kada sanggup bila aku kisahan kada bakal sanggup. Kada ulun siap ulun sanggup aja jarang. Akhirnya bekisah. Ding kita ini kan negara kita kalah perang nih. Bini nih jadi raja dengan
Mulah peraturan laki-laki ini harus wajib kawin lebih pada 1, 2, 3 atau 4. Bila yang bangang dipanggal gulunya. Napa cari bininya? Baik ikam mati dipanggal raja aja pada kawin. Jadi kata kawan jual aja mati dipanggal raja gulunya udah sakit hati. Anak laki gitu tuh sudah ya Pak. Ya lah, jadi itu Bang. Pada intinya mbak mun pikir terus mau kepala aja PRT diselingi uang sedikit. Ini apa pengantinan kau PRT apakah 17-an kapan nggak kawin? Ya kan, jadi makanya di sini kan makanya setelah sholat, masalah amal sholat ya, artinya apa? Yang penting memang sholat. Kalau kita umpamakan ibadah itu ya, puasa tangan, zakat itu kaki rukun Islam, puasa itu kepala. Mungkin kita ketemu orang kada betangan masih bisa, kita ketemu orang kada kaki, tapi mudah dua kepala orang kada mau tamu, ya kan? Karena fungsi lah, artinya ini sholat. Sholat itu adalah, jadi jangan berharap kita bisa mendekatkan diri kepada Allah baik amalan apapun kalau bentuknya sholatnya tidak digawi kada mungkin, tidak bisa. Karena tidak mungkin lah, artinya tidak mungkin, itu mustahil, tidak bisa. Jadi sholat itu adalah imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ya kita lihat sholat-sholatnya orang terdahulu seperti disebutkan dalam kitab Tazkirun Nas ya, dulu dibaca Bah Guru Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Disebutkan pada suatu hari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini seorang ulama besar, beliau menulis kitab namanya Tazkirun Nas ya, dan juga kitabnya dulu dibaca Abah Guru di Sekumpul. Disebutkan diriwayatkan wa kanal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu asobatil humma, beliau itu ditimpa penyakit yang sangat panas. Hatta yatagatta bisalah sati akhtia. Saking panasnya badan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini, beliau itu sampai memakai selimut 3 lapis, itu terasa. Tapi karena kebiasaan sidin ya, himmah, kemauan, himmatur rijal tahdumul jibal, semangat sidin besar dalam beribadah karena merasakan kenikmatan dalam beribadah sholat tadi ya. Al-Habib bangun dari tidurnya, dia buka, dia ambil air wudu, dia sholat 2 rakaat. Sebutkan di itu kitab, di rakaat yang pertama beliau membaca 1 khatam Al-Quran 30 juz dalam keadaan sakit. Di rakaat yang kedua beliau membaca 1000 suratul Al-Ikhlas qul huwallahu ahad dalam keadaan sakit. Karena sholat ini, pekerjaan sholat ini bisa membawa kita akan kepada kesehatan, kenyamanan hati, kenikmatan beribadah itu di sholat letaknya. Para sahabat pun mereka banyak lebih senang melakukan ibadah sholat. Di saat mereka melakukan ibadah puasa rasa capek, tapi mereka mengimbanginya dengan sholat, mereka menjadi kuat. Karena keutamaan di dalam sholat itu banyak sekali lah. Keutamaan sholat itu banyak sekali. Di antaranya ya, min fawaidis sholah, Ibnul Qayyim mengatakan fi zadal ma'ad inda zikri fawaidis sholah manas as-sholah majlabatur rizq, termasuk sholat bisa menarik rezeki ya kan. Hafizatun lisihah, bisa awak sehat. Nah ya kan, penyakit kada tapi banyak penyakit datang. Kemudian apa? Dafiatun lil adza, mencegah daripada orang yang dafiatun lil adza, mencegah daripada penyakit juga ya. Kemudian matrudatun lil adwa ya. Kemudian mugawiyatun lil galab, mulah hati kita ini kuat, iman kita tambah kuat kepada Allah, tambah keyakinan ya kan. Kemudian mubayyidatun lil wajah, mulah muha ini bercahaya. Orang-orang soleh bisa melihat, karena orang yang meninggalkan sholat itu Allah akan hapus di wajahnya itu sebagai tanda-tanda orang soleh. Biasanya orang-orang alim itu tahu
seperti Al Habib Hasan Syatiri, kakaknya Al Habib Salim itu, kalau murid tidak sholat subuh berjamaah, murid tidak sholat duha, itu kada wani ketemu Habib Hasan. Beliau tahu karena kasyaf, beliau kasyaf. Makanya dulu ceritakan waktu dulu ada seorang murid yang pernah berbuat ya, di Hadramut itu mungkin kalau kelakuan paling nakal berokok, paling nakal berokok. Itu pun kalau ngerokok dulu dekat dari Trim itu ngerokoknya ke Siun 30 km, naik taksi kalau sudah musim panas muhani rasa ditempeleng kena angin panas tuh. Nah, kadang-kadang pakai sepeda motor Swidi, namanya Swidi, punya kawan pakai terbakar mesinnya dibawa ke Siun situ, hendak berokok aja paling kencang main internet kawan, ya kan. Nah artinya murid ini habis berbuat suatu kesalahan, tapi dia harus bertemu dengan Habib Hasan. Tutan dia pulang ke Terim, dia mandi, dia baca amalan supaya Habib Hasan kalau kau mengasapnya kayak apa, dia baca apa? Dia baca ya satar wahai Maha Penutup. Dia baca, dia mandi, dia wudu, dia sholat, dia baca ya satar, ya satar. Mungkin sudah rasa puas ya satar, mungkin ribuan kali sudah membaca ya satar wahai Maha Penutup. Habib Hasan kalau kau mengasapnya. Padahal ada doa kita supaya ketemu orang soleh itu, supaya karena kau mengasap, doanya Allah mastur nabi sitrika jamia, kita baca itu, kemudian dia baca ya satar, percaya diri, lalu murid selaman semuanya ya Hasan, tinggalnya seorang lenggang ya Hasan kalau kau mengasap, datang dia selaman ya Hasan, waktu dia cium tangan Hasan, tarik tarik dibisiki di telinganya langsung, Ikam Jasidin hanya tadi membaca ya satar, aku ini dari lagi halus sudah membaca ya patah. Ini ya Pak, dan ini sohe terkenal Ainut Tarim, gelarnya Ainut Tarim, orang kasyaf tapi kekasapannya digunakan litarbiyah untuk mendidik. Atal Habib Salim itu benar, artinya samratul, bukan, dan ini ulun yang mengalami ya. Suatu hari ulun ini berokok, ulun termasuk bandel, berokok, sering berokok. Tujuan ulun ya biar Habib Salim ingat sama, karena murid kan dari berapa negara bisa kada ingat sih Den. Ya, akhirnya ya alhamdulillah jadi tunggu. Akhirnya ulun keluar itu setengah bulan sekali atau sebulan sekali ulun berokok ke Sewon 30 km. Mun diterim berokok udah tahu berokok ulun. Sampai tahu Habib Salim ulun berokok. Ulun baca kitab di musola di masjid itu, baca tasbihul Quran. Di rajia mana siwak musik pada. Pas giliran ulun ditakon mana ulun siwak kada teu bawa, ulun siwak baju ini kah sama aja sih. Jadi ya misalnya amma hadzal habsi, ulun ini siwak sudah digantinya lawan rokok. Terkenal murid Indonesia paling berokok ulun dia Habib Salim terkenal. Akhirnya apa, suatu hari ulun Habib Salim ini dapat titipan dari ada Habib Ali Alkab, dia ngirim titipan ke Habib Salim, Habib Ali ngirim, ternyata Habib Ali ini kada kawah hendak ke rumah Habib Salim, tidak bisa. Akhirnya ketemu ulun lah, ini ada titipan buat Habib Salim Syatiri, tolong bawakan, sampaikan kepada beliau. Ulun aduh rasa kaduani juga menerima. Ulun ada rencana sudah menyusun programnya hendak ke Sewon berokok hari Sabtu kena, ini kan hari Rabu deh, hari Rabu waktu itu mandas, bingung ulun terima titipan. Ulun andak belum hari kena aja, pikir pulang, ingat pulang Habib Bakar, orang yang menelantarkan wadiah titipan orang, amanah orang, satu hari itu umurnya, keberkahan umurnya setahun dihilangkan sama Allah. Orang kalau ada orang nitip amanah sama kita tidak ada ujur apa-apa, kita simpan, itu Allah akan mengangkat keberkahan umur kita 1 tahun katanya. Pikiran tekutan pulang, aduh, datangnya Habib Salim kemana? Ke mobil habis belajar. Habib Umar bin Hafid ada juga di situ, baca kitab juga banyak. Akhirnya habis itu ada namanya Ridho Al-Habsi yang biasa sama Habib Salim. Ulun bilang, "Dok, ini ada titipan buat Habib Salim. Ulun mau ngasihkan titipan ini ke Ikam aja. Lah, aku titip ke Ikam, lah, atau aku kasihkan di mobil aja." Lalu ditegur sama Ridho. Ya Abdullah, artinya Ikam nih tolibul ilmi, orang tidak pantas Ikam mengasihkan titipan buat guru itu di mobil, tidak pantas. Asal ke rumah, aduh jauh ke rumah, sore biasanya bukan ke rumahnya Habib Salim kan. Berangkat ulun sore habis asar buat titipan. Asa sakit hati pada nunjuk ulun misi rencana brokol tuh sudah hari Sabtu. Padahal rokoknya rasa kami kuda yo diisap. Akhirnya sampai ke rumah Habib Salim Syatiri, ternyata ada orang Singapura, Malaysia ya.
banyak di sini Habib Salim duduk, ulun duduk di sini, ini orang Singapura, Malaysia, mereka setelah belajar di Tarim hendak belajar ke Mesir, ada yang ke Urdun. Lalu Habib Salim minta nasihat, kata Habib Salim entebih ya, hati-hati, Mesir ini hur, bebas, entebih minar rogos, ada dunia malam ya kan. Wah entebih, jangan meninggalkan sholat, jangan bermaksiat, jasidin kan, dan hati-hati ya. Wa antebih kadzalik minal muhadharat yang memabukkan ya minan nisa apa wa kadzalik jasidin antebih minat tumbak lah, hati-hati juga kalau bisa jangan ngerokok, langsung tunjuk sidin pertama ikam jasidin. Sabtu kena hampir lah sudah berokok ya ketahuan sidin nun Sabtu terakhir ya berokok. Nah itu memang kenyataan dan sering gitu tuh mendalang disambat tuh, oh ini peng yang namanya kasab itu ketahuan karena bisa Sabtu sudah ambil lah berokoknya terakhir, berokok pulang supaya dikatakan situ alhamdulillah. Artinya sampai ya artinya memang kasyaf lah. Kalau Habib Hasan itu yang kada sholat witir berjamaah kada wani itu Habib Hasan pasti ketahuan, termasuk Ali Abdullah Saleh presidennya dulu, ajudannya disuruh sholat subuh dulu, belum sholat subuh waktu datang udah sholat tebu. Itulah jadi padilahnya orang yang sholat itu banyak sekali ya kan, seperti tapi sholatnya tadi sempurna, jangan rukunnya tahu, sunnah-sunnahnya tahu. Nah itu lah sholat yang bisa mendatangkan rizki, sholat yang bisa membuat menjadi obat, sholat bisa mencegah dari bala, sholat bisa mencegah daripada sesuatu niat jahat, sholat juga mencegah daripada banyak ya, bisa membuat wajah kita bercahaya. Bagaimana sholatnya? Sholatnya ialah sholat yang melaksanakan daripada rukun-rukunnya ya kan, dan kewajibannya dan lain-lainnya lah. Insyaallah kita bahas malam minggu depan masalah tentang daripada masalah padilah lagi lah, mungkin sudah wallahu alam bisawab. Malam ini Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah ala nabi salatullah. La ilaha illallah ala nabi salamullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihim ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil malaya ala ila yaumiddin. Allahumma ij'al wasil taqabbal sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah wa sabbana wa bihamdihi wa sallaina wa ala habika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihajilah bihadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah rahmatan nazilah barakatan syamilah nuqaddimu sawaba dzalikan hudud hadir ila hadrati sayyidina wa habibina syabina rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati ajma'in khususan sayyidina Imam Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri Hasan bin Abdullah Hasan wa kita sebut yang mau kita tahlililah sebut sendiri-sendiri dalam hati lah orang tua dan seluruh daripada penduduk komplek yang meninggal. Habib Hamid bin Abdurrahman Habib Abdurrahman walidina walikum wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Allahumma ja'al bidallahum minan nar wa bikakallahum minan nar wa idqan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa abihim wa anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa abihim wa anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa abihim wa anhum. Allahumma maghfiratuka awsa min junubina rahmatuka arjana min amalina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.